Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Aprilia dengan NIM 4522099. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai gambaran umum etika bisnis. Kutipan motivasi. Tindakan baik hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih cerah. Maksudnya, melakukan tindakan baik hari ini, kita tidak hanya memberikan dampak positif saat ini, tetapi juga membangun fondasi untuk masa depan yang lebih cerah. Karena setiap tindakan yang kecil dapat memberikan manfaat yang besar. Ada 6 topik pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, pengertian etika bisnis. Yang kedua, pentingnya etika bisnis. Yang ketiga, prinsip-prinsip etika bisnis. Yang keempat, contoh isu etika bisnis. Yang kelima, implementasi etika bisnis. Dan yang keenam, tantangan dalam etika bisnis. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah seperangkat prinsip dan nilai moral yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam dunia bisnis. Ini mencakup pertimbangan tentang apa yang benar dan salah, serta bagaimana keputusan bisnis dapat mempengaruhi berbagai pihak, termasuk karyawan, pelanggan, pemegang saham, dan masyarakat. Di slide yang kedua, ada perbedaan etiket dan etika. Sebelum memasuki topik yang kedua, perlu kita tahu bahwa etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja. Contohnya dalam dunia bisnis, yaitu menjaga kejujuran dalam laporan keuangan, menghormati privasi pelanggan, dan tidak terlibat dalam praktik korupsi. Sedangkan etika menyangkut manusia dari segi batiniah. Contohnya, mengucapkan salam saat bertemu orang lain, menggunakan bahasa yang sopan, dan mengikuti norma-norma dalam situasi sosial tertentu. Selanjutnya, topik yang kedua, yaitu pentingnya etika bisnis. Etika bisnis sangat penting karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, membangun kepercayaan. Praktik etis membantu membangun kepercayaan antara perusahaan dan konsumennya. Ketika konsumen percaya bahwa perusahaan beroperasi dalam cara yang adil, mereka lebih cenderung untuk memilih dan loyal terhadap merek tersebut. Yang kedua, reputasi yang baik. Perusahaan yang dikenal menjalankan praktik etis biasanya memiliki reputasi yang baik. Reputasi yang positif dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan nilai perusahaan di pasar. Selanjutnya, berkelanjutan. Praktik etis berkontribusi pada keberlanjutan perusahaan dengan mengedepankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan dapat memastikan keberlangsungan dan perkembangan jangka panjang. Selanjutnya ada kepatuhan hukum. Banyak prinsip etika sejalan dengan hukum. Dengan mengikuti etika bisnis, perusahaan dapat menghindari masalah hukum dan sanksi. Yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip etika bisnis. Ada beberapa prinsip dasar etika bisnis. Yang pertama, keadilan. Perlakuan yang adil terhadap semua pihak tanpa diskriminasi. Ini termasuk memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan dan pelanggan. Yang kedua, integritas. Berkomitmen untuk bertindak jujur dan konsisten. Perusahaan harus menjaga integritas dalam semua transaksi dan komunikasi. Selanjutnya ada tanggung jawab. Menerima tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil, serta dampaknya terhadap orang lain dan lingkungan. Selanjutnya ada transparansi. Memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada semua pemangku kepentingan. Ini berarti tidak menyembunyikan informasi penting yang dapat mempengaruhi keputusan.
Selanjutnya, contoh isu etika bisnis. Beberapa isu etika yang sering muncul dalam dunia bisnis yaitu yang pertama, kepatuhan terhadap hukum. Menghindari praktik ilegal seperti penyuapan, korupsi, atau penghindaran pajak. Yang kedua, perlindungan konsumen. Memastikan bahwa produk dan pelayanan aman dan memenuhi standar kualitas. Misalnya, perusahaan harus menghindari penipuan atau pemasaran yang menyesatkan. Selanjutnya, kesejahteraan karyawan, di mana kita memberikan lingkungan kerja yang baik, adil, dan mendukung pengembangan karyawan. Selanjutnya, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ini berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, misalnya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu CSR. Selanjutnya topik yang kelima, yaitu implementasi etika bisnis. Untuk menerapkan etika bisnis, perusahaan dapat melakukan beberapa langkah, yaitu yang pertama, kode etik. Kode etik menyusun dokumen resmi yang menjelaskan nilai-nilai dan standar perilaku yang diharapkan dari semua karyawan. Ini menjadi panduan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Yang kedua, pelatihan etika. Pengadaan program pelatihan untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang etika bisnis dan cara mengidentifikasi serta menangani situasi yang menantang secara etis. Selanjutnya ada pengawasan dan penegakan. Menerapkan sistem untuk memastikan bahwa semua karyawan mematuhi kode etik. Ini termasuk prosedur untuk menangani pelanggaran. Topik yang keenam, yaitu tantangan dalam etika bisnis. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan etika bisnis, yaitu yang pertama, tekanan untuk meningkatkan keuntungan. Terkadang tekanan untuk mencapai target finansial dapat memicu perilaku yang tidak etis. Yang kedua, globalisasi. Operasi di berbagai negara dengan norma dan nilai yang berbeda dapat menimbulkan tantangan etis. Dan yang terakhir, perkembangan teknologi. Isu baru seperti privasi data dan keamanan informasi menjadi tantangan etis yang harus dihadapi perusahaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini dalam materi gambaran umum etika bisnis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.